Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak kalau sistem keuangan yang kita pakai sekarang ini, menurut Michael Saylor, sebenarnya dibangun di atas ide-ide abad ke-20 yang udah mulai usang. Ide-ide yang katanya ya, perlahan-lahan membusuk. Tapi gimana kalau ada solusinya? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah tesisnya tentang gimana Bitcoin bisa jadi jalan keluar yang radikal dari semua ini. Biar kebayang skalanya, coba lihat ini. Kita ngomongin kekayaan global senilai 900 triliun dolar. Banyak banget kan? Nah, di tengah semua itu, ada irisan oranye super kecil ini, Bitcoin, yang saat ini cuma 0,1%. Kelihatannya sepele ya, tapi disinilah argumen utamanya dimulai. Apa sih potensi sebenarnya dari irisan oranye mungil ini? Jadi, ini dia inti masalahnya menurut Saylor. Semua sistem yang kita percaya buat nyimpen duit dan ngejaga kekayaan kita, entah itu saham, obligasi, properti, semuanya itu punya kelemahan mendasar. Dalam pandangannya, sistem-sistem ini tuh ibarat ember yang sengaja dibuat bocor, bikin nilai modal kita pelan-pelan menguap seiring waktu. Nah, buat memahami konsep pembusukan ini, Saylor punya cara yang keren. Dia pinjam kerangka berpikir dari seorang jenius, Nikola Tesla, untuk ngejelasin sifat dasar uang. Jadi ini bukan cuma soal ekonomi, tapi kita bakal pakai analogi fisika. Kutipan ini sendiri udah keren banget ya. Tapi yang lebih keren lagi itu gimana Saylor nerjemahin ini ke dunia keuangan. Ini bukan cuma kata-kata motivasi, tapi jadi dasar dari apa yang dia sebut fisika uang. Coba kita bedah satu-satu. Oke, pertama, energi. Gampangnya gini, dalam analogi ini, energi itu yang modal atau nilai ekonomi yang kita punya. Anggap aja ini duit di rekening bank kamu, nilai rumah kamu, atau semua investasi kamu. Inilah kekuatan ekonomi yang mau kita lindungi dari pembusukan. Selanjutnya, frekuensi. Nah, ini nih konsep yang paling penting dalam tesis ini. Frekuensi itu intinya tentang berapa lama energi ekonomi kamu bisa bertahan di sebuah aset. Setahun? 10 tahun? Atau mungkin seabad? Ini pertanyaan soal daya tahan. Terus gimana cara kita ngukur umurnya? Saylor punya rumus yang super simple, tapi ngena banget. Umur sebuah aset itu sama dengan nilainya dibagi biaya perawatannya. Dengan kata lain, berapa banyak duit yang harus kamu keluarin tiap tahun cuma buat ngejaga aset itu biar nilainya nggak turun? Oke, dengan rumus tadi, mari kita lihat semua cara tradisional kita nyimpen kekayaan. Saylor ngegambarin semuanya ini kayak ember bocor, yang masing-masing punya tingkat kebocoran yang beda-beda. Coba kita lihat, aset keuangan. Kalau kamu simpen modal dalam peso Argentina, umurnya cuma 2 tahun gara-gara inflasi. Dolar AS, menurut model ini sekitar 14 tahun. Bahkan skenario terbaik sekalipun, kayak reksadana yang isinya macem-macem, umurnya diperkirakan cuma 100 tahunan. Kenapa? Ya karena ada biaya manajemen dan risiko-risiko lainnya. Dan ingat ya, inflasi itu bukan satu-satunya musuh. Ada banyak gesekan lain yang diem-diem nguras modal kita. Ada pajak, biaya hukum, tarif, dan resiko kalau pihak lain dalam transaksi kita gagal bayar. Semua ini tuh lubang-lubang kecil yang bikin ember kita bocor terus. Terus gimana dengan aset fisik, sesuatu yang bisa kita pegang? Ternyata menurut analisis Saylor, nggak jauh lebih baik juga. Rumah mewah di Miami, umurnya dihitung cuma 17 tahun sebelum biaya perawatan, asuransi, dan pajaknya nyaingin harga rumah itu sendiri. Bahkan emas, yang dianggap aset aman, umurnya dihitung 62 tahun. Tanah, sekitar 91 tahun karena ada pajak properti. Oke, sejauh ini kedengerannya suram banget kan? Kayaknya semua aset tradisional itu emang ditakdirkan buat membusuk. Jadi pertanyaannya, emang nggak ada jalan lain? Apa nggak ada cara buat keluar dari sistem yang bocor ini? Nah, disinilah ceritanya berbalik dan jadi sangat menarik. Saylor ngebandingin masalah ekonomi ini kayak hukum termodinamika. Kita tuh kayak lagi ada di dalam sebuah sistem tertutup, di mana dalam jangka panjang kita pasti kalah. Ini game yang nggak bisa kita menangkan. Tapi dia ngajuin satu pertanyaan penting. Gimana kalau ternyata ada cara buat keluar dari permainan itu? Jawabannya, menurut argumen ini, simple tapi luar biasa kuat. Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin yang misterius, ternyata udah ngerancang sebuah jalan keluar. Dan inilah penemuannya, modal digital. Saylor mendefinisikan Bitcoin bukan sekedar mata uang, tapi sebagai kategori aset yang benar-benar baru. Aset ini punya 3 sifat inti. Abadi artinya nggak membusuk. Tidak dapat diubah, artinya aturannya nggak bisa diotak-atik seenaknya. Dan tidak material, artinya kebal dari kerusakan di dunia fisik. Sekarang coba deh kita bandingin ini sama umur aset tradisional tadi. Aset terbaik yang bisa kita harapkan umurnya sekitar 100 tahun.
Bitcoin, menurut model Saylor, umurnya bisa 1.000 tahun kalau disimpan institusi, 10.000 tahun kalau kita simpan sendiri, dan bahkan bisa lebih dari 100.000 tahun kalau dikelola AI. Perbedaan skalanya jauh banget kan? Beda kelas. Oke, solusinya udah dipaparin. Pertanyaan berikutnya, terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan dengan pemahaman baru ini? Nah, ini yang disebut Saylor sebagai perdagangan triliunan dolar. Filosofi perdagangannya sebenarnya lugas banget. Kamu secara sistematis menukar aset yang umurnya pendek dengan aset yang umurnya panjang. Analoginya itu kayak nuker es krim yang mau meleleh sama sesuatu yang permanen. Tukar yang fisik dengan digital, yang rapuh dengan yang tangguh, dan yang sifatnya lokal dengan yang global. Ide ini mungkin kedengarannya radikal ya, tapi sejarah itu penuh loh dengan contoh-contoh serupa. Coba ingat pembelian Manhattan yang cuma ditukar sama pernak-pernik, atau pembelian Alaska yang cuma dibayar pakai cek 7 juta dolar. Dulu mungkin kelihatannya aneh, tapi terbukti sangat menguntungkan buat mereka yang punya visi jangka panjang. Terus, apa dampaknya buat kita secara pribadi? Model Saylor nunjukin perbandingan yang cukup mencengangkan. Dia memproyeksikan orang normal dengan portofolio tradisional mungkin bisa punya kekayaan sekitar 8 juta dolar dalam 21 tahun. Sementara itu, strategi yang dia sebut triple maxi, yaitu orang yang secara strategis investasi di Bitcoin, diproyeksikan bisa dapat hasil yang jauh lebih tinggi, yaitu 214 juta dolar. Beda banget kan? Oke, kita udah hampir di akhir bahasan nih. Mari kita lihat ke depan. Gimana sih adopsi Bitcoin ini akan terlihat? Mungkin ini bukan soal keyakinan buta, tapi lebih ke soal logika permainan. Menurut perkiraan makro dari Saylor, di tahun 2045, Bitcoin bisa jadi mewakili sekitar 7% dari total aset global. Ini nunjukin bahwa skenarionya itu bukan Bitcoin menggantikan segalanya, tapi lebih ke arah menjadi bagian yang penting dan diterima dari portofolio global. Dan saya mau tutup dengan pemikiran ini. Cuma 14 hari setelah Bitcoin diciptakan, saat nilainya masih 0, Satoshi Nakamoto nulis kata-kata yang luar biasa profetik ini. Ini bukan soal teknologi, tapi soal psikologi massa dan teori permainan. Kalau cukup banyak orang percaya sesuatu itu berharga, maka keyakinan itu sendiri yang akan membuatnya berharga. Dan itu mungkin jadi ramalan yang paling penting dari semuanya.